Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ummu Latifatu Saidatu Zahroh, NIM 12205519365. Kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh jurnal penelitian ex post facto pada pendidikan dasar. Selamat menonton. Contoh jurnal penelitian ex post facto pada pendidikan dasar. Nah, sebelumnya saya akan membahas sedikit beberapa contoh jurnal penelitian ex post facto pada pendidikan dasar. Di antaranya yang pertama yaitu hubungan kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Yang kedua, hubungan pola asuh orang tua terhadap motivasi belajar siswa. Yang ketiga, hubungan tingkat pendidikan orang tua terhadap motivasi belajar siswa. Yang keempat, hubungan gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Yang kelima, hubungan komunikasi guru terhadap motivasi belajar siswa. Yang keenam, hubungan kompetensi guru terhadap kinerja guru. Nah, saat ini kita akan membahas tentang contoh jurnal ex post facto pada pendidikan dasar dengan judul hubungan pola asuh orang tua dan motivasi belajar dengan hasil belajar PPKN siswa. Adapun identifikasi masalah pada jurnal tersebut, Mariono berpendapat bahwa pendidikan di sekolah dasar merupakan pendidikan yang sangat penting. Mengapa dikatakan sangat penting? Karena pada saat itu, masa-masa sekolah dasar itu perlu mengupayakan pendidikan yang semaksimal mungkin agar untuk kedepannya siswa itu bisa menjadi pribadi yang baik. Menurutku kan, salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional adalah dengan melaksanakan proses pendidikan di sekolah dasar yang terdiri dari beberapa mata pelajaran. Salah satunya yaitu mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau yang sering kita dengar dengan PPKN. Nah, pelaksanaan pendidikan di Indonesia termasuk PPKN pada saat ini masih mengalami banyak kendala, baik dari faktor SDM-nya, sarana dan prasarananya. Salah satunya yaitu untuk mencapai hasil belajar yang baik adalah adanya motivasi belajar yang timbul dari dalam diri siswa itu sendiri. Selain itu, dukungan dari orang tua juga sangat penting. Nah, berdasarkan hasil observasi di SD Gugus 1 Kecamatan Sawan, bahwa motivasi belajar siswa itu masih rendah. Kondisi ini diamati dari aktivitas siswa yang masih ribut pada saat jam pelajaran. Nah, selain itu, pasti akan berdampak ketika pembelajaran dengan mata pelajaran PPKN yang kebanyakan itu masih di bawah kriteria ketuntasan atau KKM, yaitu sekitar 70. Nah, adapun rumusan masalahnya yang pertama itu bagaimana hubungan pola asuh orang tua dengan hasil belajar PPKN siswa. Yang kedua, hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar PPKN siswa. Yang ketiga, hubungan pola asuh orang tua dan motivasi belajar dengan hasil belajar PPKN siswa di kelas 4 SD 1 Kecamatan Sawan. Nah, adapun subjek atau sampel penelitian yang digunakan, yaitu penelitian ini dilakukan di SD Gugus 1 Kecamatan Sawan pada kelas 4 dengan jumlah populasi sebanyak 119 siswa. Penelitian ini menggunakan teknik proporsional random sampling. Nah, penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitiannya ex post facto. Adapun metode pengumpulan digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan dua metode. Pertama yaitu metode kuesioner dan yang kedua yaitu menggunakan metode dokumentasi. Lalu, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi untuk uji hipotesis hubungan pola asuh orang tua dengan hasil belajar PPKN dan hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar PPKN siswa akan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Sedangkan untuk menguji korelasi secara bersama-sama antara variabel pola asuh dan motivasi dengan hasil belajar PPKN siswa digunakan analisis regresi ganda.
Setelah dilakukan analisis, maka diperoleh informasi bahwa ada hubungan yang signifikan pola asuh orang tua dengan hasil belajar PPKN siswa kelas 4 di SD Gugus 1 Kecamatan Sawan. Pola asuh orang tua itu merupakan faktor yang penting untuk meningkatkan hasil belajar PPKN siswa. Pola asuh orang tua ini merupakan sebagai membentuk watak, kepribadian, kecerdasan emosional, pembentukan konsep diri, dan penanaman nilai-nilai yang baik yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Sehingga peran orang tua ini sangat penting. Selain itu, hasil analisis ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan motivasi belajar dengan hasil belajar PPKN siswa kelas 4 di SD Gugus 1 Kecamatan Sawan. Bahwa diketahui motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang mana menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar itu sendiri, sehingga kegiatan dari tujuan tadi akan terwujud, akan terlaksana. Adapun beberapa saran penulis yang dapat diajukan guna meningkatkan hasil belajar siswa khususnya mata pelajar PPKN, yakni orang tua diharapkan mampu mengoptimalkan perannya untuk meningkatkan atau membantu anak-anaknya dalam belajar, khususnya dalam pembelajaran mata pelajaran PPKN. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.